andalan bidang usaha apa sih? Dan memiliki jam kerja yang fleksibel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Colin dari kelas 2 Manajemen. Hari ini saya akan mengobservasi tentang strategi penerapan manajemen terkait di tugas mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Ibu Tiara Mutiarsi. Jadi gini, Inspiro itu berdiri tahun 2013. Awalnya Inspiro itu adalah perusahaan perdagangan beralih ke industri yang membuat rotan sintetis. Rotan sintetis itu seperti rotan natural, hanya saja kita dibuat dari sintetis. Tujuannya aplikasinya buat outdoor furniture sebenarnya, tapi basically rotan sintetis ini ngambil dari rotan aslinya yang ada di Cirebon sekarang ini, karena Cirebon sendiri adalah pengrajin di Indonesia mungkin nomor 1 ya, implementasi buat ekspor ke luar negeri furniture-nya yang rotan. Nah, makanya ide itulah terciptalah dengan rotan sintetis ini. Kita aplikasinya dari rotan alami, tapi kita dibuat dengan rotan sintetis. Tujuannya dengan pergantian itu, satu, dengan rotan sintetis produk akan lebih lama bertahannya karena menggunakan biji asli. Nah, gitu. Kalau rotan alami itu kan paling 3 atau 6 bulan sudah jamuran atau keluar kutu seperti itu. Nah, emang aplikasinya ini buat odor sebenarnya. Nah, maka dengan lambatnya permintaan furniture, nah inilah kita inspirasinya dari sintetik, nyebutnya adalah rotan sintetis seperti itu. Nah, untuk kenapa perusahaan di Cirebon banyak, karena banyak perusahaan yang sudah menggunakan rotan sintetis tersebut. Itu untuk pionernya utamanya adalah dari Viro sebenarnya. Pioner utama membuat rotan sintetik itu ada, tapi bukan di Cirebon tapi dari Jakarta. Nah, makanya kita sejarahnya pun mengikuti kiblatnya dari Viro sebenarnya, seperti itu. Adapun orientasi marketnya sendiri, kita memang jualan ke Cirebon, Jakarta, Jepara, Semarang, dan Surabaya. Tetapi produk ini diekspor ke luar negeri. Hanya saja kita jual ke manufaktur yang ada di Cirebon, Jakarta, Surabaya, dan Jepara ataupun Semarang. Seperti itu. Mereka hanya mengekspor barang berbentuk kursi. Hanya kita menjualnya adalah berbentuk materialnya. Seperti itu. Jadi orientasinya kenapa? Ya, orientasinya kita bisa dikatakan ekspor. Karena produk kita sebenarnya sudah dipakainya adalah di luar negeri. Begitu. Seperti itu. Untuk poin yang sejarah ya. Sedikit perbincangan bersama Bapak Tiki selaku marketing eksekutif di PT Inspiro Mahakarya. Yang ada di kita ya. Nah, ini nih contoh-contoh anyaman yang akan digunakan menjadi furniture. Banyak sekali variasi. Tetapi kalau rotan, warna yang kita bisa buat untuk di rotan natural, putih, hitam, gold. Penerapan bisnis model kanvas di perusahaan, penerapan aktivitas bisnis internasional di perusahaan,
Bisnis internasional adalah bisnis atau perdagangan internasional antar negara yang berdasari dengan nilai ekspor dan impor. PT Inspiro Mahakarya bertepatan di lokasi tepatnya di Jalan Pangeran Antasari, Plumbon, Cirebon. Dengan PT Inspiro Mahakarya bersektor atau dalam berusaha di bidang industri yaitu rotan sintetis. Hai guys, jadi aku sudah nyampe nih di PT Inspiro Mahakarya yang berjalan di Pangeran Antasari, Plumbon. Dan di sini aku dapat kartu nama Inspiro. Yuk guys, kita masuk. Pengen tahu nih cara pembuatan rotan sintetis itu bagaimana? Bapaknya ngajak ke dalam guys, yuk mari kita ikuti. Jadi di sini banyak banget karung-karung itu dari pesanan Eropa hingga Asia guys. Jadi karung-karung ini sebelum menjadi rotan sintetis itu awalnya biji-biji rotan yang diolah sebelum menjadi rotan sintetis anyaman yang baik. Nah, ini dia biji rotan sebelum pengolahan mixing warna. Dan disinilah alat pemrosesan atau mesin untuk terciptanya rotan sintetis yang baik dan unik, dari mulai penggiling, pemixing warna, dan lain sebagainya yang diolah untuk pemesanan dari Eropa sampai Asia. Dan inilah pemrosesan rotan sintetis yang awalnya biji rotan hingga akhirnya berbentuk seperti kabel. Dengan warna yang hitam ini ada pemrosesan mixing warna, yaitu dengan cara dipanaskan untuk menjadi rotan sintetis yang baik dan unik. Dan tidak itu saja, dari rotan tersebut ada penggilingan lagi untuk rotan tersebut terlihat pipih, berbentuk pipih. Dan di sini banyak alat-alat yang mungkin sama saja tetapi dengan fungsi yang berbeda. Yang di sini adanya dipanaskan, lalu diluruskan menjadi bentuk pipih dan lain sebagainya. Dan disinilah pemrosesan pemanasan rotan sintetis yang awalnya biji menjadi ukuran pipih dan seperti kabel. Dan ini poin yang kedua, penerapan bisnis model kanvas di perusahaan PT Inspiro Mahakarya. Dalam penerapan bisnis model kanvas di PT Inspiro Mahakarya terdapat ada 6. Yang pertama, key partners, diantaranya Factory Cirebon, Aksi Bilago, Cipta Kreasi, dan Gracia. Key activities, diantaranya proses produksi, tahap promosi, penjualan produk dalam atau luar negeri, dan marketing dan branding. Yang ketiga, value proposition, yang pertama diantaranya performs, custom, education, dan perizinan produk yang berlegalitas. Dan selanjutnya ada customer relationship, customer segment, key research, dan channels. Customer relationship diantaranya diskon dan promo, gratis ongkir, dan event atau festival. Customer segment diantaranya hotel atau resort, kedua pelanggan dalam negeri atau luar negeri, dan yang terakhir furniture store. Key research, pertama biji rotan, SDM, dan kontainer ekspedisi. Dan terakhir channels, yang pertama pameran, endorsement, dan e-commerce seperti Shopee, Lazada. Dan poin ketiga yaitu penerapan bisnis internasional pada PT Inspiro. Di antaranya, yang pertama ruang
lingkup usaha perusahaan rotan sintetis ini tergolong unik. Rotan sintetis ini penggunaannya lebih banyak di luar negeri. Jika dibandingkan dalam negeri, hanya untuk dijadikan proyek, misalnya terdapat di hotel, kafe. Dan permintaan terbesar ada di luar negeri. Perkembangan pasar mengikuti tren yang ada di luar negeri. Pendistribusian terhadap luar negeri itu mendasari dengan cuaca, karena cuaca luar negeri yang berubah. Sehingga dalam kualitas rotan itu pun menurun. Jadi PT Inspiro melakukan pendistribusiannya mendasari dalam cuaca. Dalam pemrosesan rotan sintetis, ada pemrosesan mixing warna. Yuk, mari guys kita ikuti papanya untuk melihat pemrosesan mixing warna terhadap rotan sintetis. Ini yang pertama itu digiling dulu sebelum di mixing warna. Jadi ini ada beberapa penggilingan yang mungkin berbeda. Ini adalah hasil anyaman, dan ini adalah mesin untuk pemixing warna. Warnanya apa saja seperti pink, hitam, coklat, dan apapun itu. Disinilah pemrosesan mixingnya. Lalu ini adalah pengeringan dari mixing pewarna tadi. Dan inilah hasil pemrosesan dari mixing warna dengan penggilingan rotan sintetis sehingga menjadi bentuk seperti rotan yang baik dan memiliki warna yang unik, sehingga pelanggan dari luar negeri itu percaya bahwa barang Inspiro ini sangat baik. Di PT Inspiro juga memiliki pengaruh produksi terhadap ekspor, karena PT Inspiro itu memiliki bisnis internasional dan perdagangan internasional antar negara. Pengaruh produksi terhadap ekspor dalam produksi PT Inspiro Mahakarya tidak ada kendala, karena PT Inspiro ini menjual dengan material. Tetapi dalam faktor-faktori furnitur ada kendala di kontainer, karena kontainer untuk sekarang cukup sangat mahal untuk pendistribusian terhadap produksinya. Dalam pemrosesan produksi itu ada mesin dan manual. Manual dengan cara penganyaman dan mesin untuk memanaskan biji alami sehingga terbentuk sebagai rotan sintetis dengan cara manual. Hanya orang-orang Cirebon saja yang bisa. Sehingga pegawai-pegawai yang mampu menganyam itu akan direkrut ke Jepara, karena PT Inspiro juga memiliki cabang di daerah tersebut.
Dan itulah perjalanan saya untuk mengobservasi di PT Inspiro Mahakarya yang bertepatan di Jalan Tengah antara Tengah Antasari Cirebon. Bikin kesimpulannya besok aja sih. Yang kesimpulannya bahwa PT Inspiro merupakan perusahaan yang melakukan perdagangan internasional yang mendasari nilai-nilai ekspor yang bersama dengan negara lain dengan menerapkan bisnis model kanvas, penerapan bisnis internasional di perusahaan, dan analisis SWOT. Dan PT Inspiro juga memiliki sebuah channel dan partner yang cukup banyak yang membuat PT Inspiro itu bergerak dan maju di bidang industri rotan sintetis tersebut. Lalu dengan PT Inspiro ini melakukan perjalanan yang cukup baik, sebelumnya PT Inspiro juga memiliki perjalanan yang buruk, yaitu diantaranya dengan perdagangan dalam bidang usaha di bidang perdagangan, dan dalam era perkembangannya sehingga PT Inspiro Mahakarya tersebut berkembang menjadi industri rotan sintetis. Karena PT Inspiro ini memilih untuk bidang industri rotan sintetis, karena rotan ini memiliki perkembangan yang pesat dan mungkin kendala dalam produksinya tuh cukup awet, apalagi dalam rotan sintetis ini, jadi tahan lama. Lalu dalam faktor produksi terhadap ekspornya pun, rotan sintetis dalam PT Inspiro ini memiliki kinerja yang sangat baik dalam usahanya, seperti channels, seperti aktivitas-aktivitas dalam PT Inspiro tersebut, sehingga PT Inspiro memiliki karyawan yang cukup banyak dan memiliki jam kerja yang masif. Dari itu, saya memilih mengobservasi di PT Inspiro tersebut karena menunjang untuk tugas akhir mata kuliah bisnis internasional dengan dosen pengampu Ibu Tiara Mutiarsi. Terima kasih kepada Bapak Diki selaku marketing eksekutif yang sudah membantu saya untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional, dan sampai pada hasil akhir di video konten ini. Dan semoga video konten yang saya buat untuk tugas mata kuliah bisnis internasional ini bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum.